apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya dan semakin sehat. Nah, hari ini aku mau buat makanan khas Palembang, yaitu model, bukan model baju ya. Model kapan hari aku udah pernah buat pakai ikan tenggiri. Nah, ini yang premium lagi pakai ikan belida ya. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk, langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya ini ikan belida ya. Ikan belida tuh warnanya agak pink ya, tapi ini dibikin apa aja enak. Premium banget ya, the best nih kalau di Palembang nih the best ya. Oke. Nah, ini pastinya tahu. Kalau model pakai tahu ya. Kalau Taiwan kan seperti bakso ikan. Ini pakai tahu. Ini tahunya kotak, aku potong segitiga. Nanti kita goreng ya sampai berkulit gitu. Oke. Nah, ini ada telur. Ini ada penyedap. Aku pakai penyedap ya. Nah, ini garam. Ini bawang putih udah aku tumbuk atau diulek ya. Nah, ini tapioka. Pakainya beda daerah, beda namanya. Di sini ada tapiokanya merek Liao Cukang atau Liong Pit ya. Nah, ini airnya boleh air es, boleh air biasa. Kalau ikannya masih beku tuh ya jangan pakai air es ya. Oke, itu aja simple. Nah, teman-teman, ini aku mau cerita dikit aja ya. Nah, ini semua masak-masakan khas Palembang itu ini dari teman. Dulu kita bertetanggaan ya, masih muda gitu. Nah, sekarang udah nenek. Nah, itu aku diajarin sama temen tuh orang asli Palembang. Semua masakan Palembang itu cocok banget, enak-enak. Nah, namanya Holijah, lebih dikenal Mama Tami. Halo Holijah, aku say hello dia. Halo Holijah, apa kabar? Semoga selalu sehat sekeluarga ya. Nah, terima kasih. Resep-resepnya udah menginspirasi dan udah cocok semua sama anak dan keluargaku. Oke? Nah, sekarang kita buat adonan modelnya ya. Nah, ini ikannya. Nah, teman-teman boleh pakai mixer, boleh pakai centong nasi, boleh pakai sendok kayu. Aku pakai tangan aja karena kalau pakai tangan tuh kita tahu ya yang masih belum halus atau enggak. Ini ikannya juga dari freezer jadi masih agak yang beku ya, tapi nggak bakalan. Nanti kita kasih air. Nah, ini kan masih beku nih, kita kasih air sedikit-sedikit. Ini nanti airnya jangan dihabisin, kita sisain untuk ngaduk garam ya. Tuh jadi es. Kita aduk sedikit-sedikit. Tuh ya, dingin sekali ya, masih beku. Nah, ini sisanya kita masukin garam. Sama salsanya ya. Nah, kita aduk dulu biar larut. Ini tangan kiri ya, karena tangan kananku lagi ngaduk. Ini bawang putihnya kita masukin. Nah, teman-teman, kalau dia udah masuk garam nanti dia tuh kental lagi ya, seperti awal. Makanya garamnya kalau aku buat seperti ini pempek, tewan dan lain sebagainya itu aku garamnya belakangan. Nah, teman-teman, ini kita masukin yang air kasih garam tadi ya, sisanya itu. Nah, kita masukin aja semua. Nah, nanti dia kalau udah masuk garam dia akan kenyal lagi ya. Oke, kita masukin telur. Ini aku sekilo ikan telurnya 2 ya. Nah, ini kan memang aduknya tuh licin tuh. Kalau udah masuk telur nanti lama-lama enak. Lembut lagi dia, kenyal dan kental. Nah, teman-teman, kalau belum masuk tapioka, ini boleh ngaduknya bebas ya, mau diubruk-ubruk ini juga boleh. Tapi kalau udah masuk tapioka, itu pelan-pelan ya supaya nggak alot. Nah, kan teman-teman udah masuk garam, dia akan kental ya tuh, ya agak kental, kenyal lagi tuh. Nah ya, gini ya adonannya tuh, mantap. Nah, ini udah kenyal seperti ini, kita masukin tapiokanya. Ini tapiokanya aku masukin semua ya. Nah, ini udah masuk tapioka nih. Baskomnya kita putar ya, kita pelan-pelan gini. Nah, putar ke tengah, jangan diubruk-ubruk gitu ya, pelan-pelan kan. Tuh, keliling-keliling gitu aja tuh ke tengah sampai rata ya.
Jadi baskomnya tuh diputer-puter. Nah, kita aduk ya sampai rata. Nah, teman-teman, emang adonannya lembek begini ya. Justru bagus yang seperti ini. Jadi ikannya tuh bagus. Kalau yang diaduk nggak lengket seperti ini, seperti kayak singkong di peres itu, nah itu ikannya kurang bagus ya. Kan ada ya kalau ikan tuh, ada yang perempuan, kalau ikan tenggiri ya, ada yang perempuan, ada yang laki. Nah, itu kita bagusnya yang perempuan, yang ada telurnya ya. Nah, ini udah rata ya. Oke teman-teman, kita rapikan dulu pinggirannya. Soalnya nanti kalau nggak dirapikan dia kering. Nah teman-teman, ini udah selesai ya ngadon ya. Nah, aku mau cuci tangan dulu karena aku mau menggoreng tahu ya. Oke, nah ini tahunya aku goreng dulu ya. Dia pokoknya sampai matang gini ya, sampai ada kulitnya gitu. Ini kan dipotong segitiga ya, tahu dipotong segitiga, nanti ya dibelah aja. Nah udah seperti ini ya. Nah kan ini udah berkulit ya, tuh kita angkat aja. Nah ini tahu yang udah digoreng ya teman-teman. Ini kita lihat dulu secukupnya. Aku nanti masih goreng lagi. Nah ini kan tahu segitiga nih ya. Ini kan tahu segitiga seperti ini ya. Ini bukan pasangannya ya. Nah kita potong yang ujungnya sini ya. Bukan yang tengah sini. Ini kan untuk tahu isi. Kalau ini model kita buat di sini. Nah tapi nggak putus ya. Nah nanti ini kita isi dengan adonan. Jadi kalau begitu pentolnya diisi dengan adonan, nanti kalau misalnya dipotong itu dia nggak bakal loncat ya. Maksudnya nggak bakal lepas tahunya. Oke nih ya, nih seperti ini yang runcingnya ya, nih potong tuh, nggak usah putus. Oke teman-teman, ini aku sambil manasin wajan ya, berisi minyak. Nanti kan ini modelnya kita goreng. Itu ada mungkin tiap daerah beda-beda ya. Ada yang langsung direbus seperti pempek. Kalau aku diajarinnya seperti ini. Jadi memang udah cocok, mantap. Ini modelnya dan semua masak-masakan itu paling enak sedunia bagi aku ya. Oke, sekarang kita mulai yuk. Kita buat pentolan model. Nah ini adonannya yang tadi ya. Kita ambil nih, kita dua tangan ya, udah cuci tangan. Kita ambil secukupnya gini. Kalau pakai plastik ribet teman-teman. Nah ini kita lihat ukuran tahunya ya. Yang tadi udah dibelah ujungnya nih. Kan udah dibelah nih. Nah kita isi. Ini tuh kita selipin ya. Nah ini yang bikin nanti dia nggak loncat kalau pas mateng digoreng. Biarpun dia udah direbus ya di kuah itu, nanti dia nggak copot ya. Kita lem dulu, nanti kita tutup. Ini kita tutup ngikutin bentuk tahu ya. Misalnya tahunya segitiga ya kita bentuk segitiga. Boleh juga bentuk lonjong atau bentuk bulat sih, selera. Ini kita tutup sampai rapat. Nah teman-teman, kalau aku diajarin sama teman itu, dia nih emang bergigi-bergigi gini, berundul-berundul gini loh. Nah itu justru bagus ya, kelihatannya apa ya, artistik ya, bagus itu loh. Jadi kalau misalnya ada yang mau dioles air supaya halus, tapi kan kelihatannya gundul ya. Kalau aku lebih seneng yang berindil-berindil gini. Nah kalau berindil-berindil kayak gini tuh lebih eksotik gitu loh ya, lebih seksi ya. Masa model pakai seksi, kan bukan model baju, ini model makanan tuh ya, berindil-berindil. Lalu kita goreng dah. Ini apinya kecil sedang, nah gini aja. Oh ya, nanti dia berundul-berundul, bagus. Nah ya, ini yang dibelah nggak putus, kita selipin adonan. Kita rapiin, rapatin gini ya. Nah teman-teman, aku tuh dulu kan bertetanggaan ya, kita masih muda gitu. Aduh kayaknya gimana ya, seneng masak bareng, bikin masakan, terus diajarin cara buatnya, itu kayaknya seneng. Terus tiba-tiba sekarang nggak terasa udah pensiun, kayaknya sedih gitu kalau apa ya kalau mau jemput namanya tuh jadi sedih ya. Aduh lebay banget karena kita udah lama nggak ketemuan. Jadi kayaknya kalau inget gitu sedih. Kita bukannya nggak mau SMS, karena kalau SMS itu atau telepon tuh pasti kita mewek. Oke.
Tuh ya, jadi dia gembung ya. Tuh, bintil-bintil bagus kan, beruntus-beruntus. Ini apinya jangan gede ya, nanti takutnya tengahnya nggak matang. Jadi kecil sedang aja. Tuh kan, bagus kan kalau berintik-berintik. Tapi selera sih kali ya. Kalau yang mau dioles air kan jadi gundul tuh, jadi halus. Jadi kayak pempek. Kalau aku ajarnya begini. Dan aku suka bentuknya. Ini kita goreng sampai agak ke kuning coklatan ya, coklat kekuningan. Ini kan belum matang dari balik. Nah teman-teman, sambil menunggu itu matang, kita buat lagi. Jadi kita nggak menunggu matang lalu buat lagi gitu ya. Kita loyang atau wadah, kita kasih ditaburin tepung. Nah aku tapiokanya seperti ini ya. Setiap aku buat tempe selalu pakai ini ya. Ini kita cubit-cubit gini ya, supaya dia berindil-berindil. Tuh. Kan dia kalau dioles air kan dia jadi halus. Nah ini boleh mau bentuknya bulat. Kalau bulat tinggal diginiin aja, keliling-keliling, mau lonjong, mau segitiga kayak tahu ya, bebas. Nah ini kita letakkan sini dulu. Tuh ya. Jadi nanti tinggal goreng aja. Nah teman-teman, ini sering dibalik-balik ya, soalnya kan biar rata tuh kan, ada yang masih putih. Nah ini udah melendung banget nih, kita angkat ya tuh. Nah teman-teman, ini nanti beberapa saat dia langsung kempes ya, karena ini kan adonan tapioka biasanya gitu. Jadi nggak mungkin kokoh terus, malah kita serem dong, ngeri ya. Nah takut nanti kalau kelamaan belah. Nah kecuali kalau yang adonan dari tapioka seperti kue pepe itu mungkin kokoh terus ya, mau dingin mau panas kokoh. Tuh lihat gede banget ya. Nah ini yang lainnya ya, kita goreng lagi. Nah teman-teman, ini kan taruh di loyang ya, biar cepat selesai semuanya gitu. Kita sodok pakai ini aja, pakai apa, spatula ya. Balik juga nggak apa-apa ya. Mau pakai tangan juga nggak apa-apa sih, kalau misalnya lagi repot. Jangan banyak-banyak ya, nanti ngaduknya susah soalnya. Ini kita bisa-pisahin ya, kan dia udah kena minyak ya, udah ada kokoh. Kita pisahin supaya jangan melengket ya. Soalnya nanti kalau udah keras dia susahnya, masih kayak gini nih kalau kita balik. Oh udah deh. Nah teman-teman, tuh udah gembung ya. Nah ini kan masih agak ke kuning-kuningan ya, kalau ini agak kecoklatan, itu selera aja ya. Nah ini kan kalau udah apa, kalau masih digoreng gini kan masih melentung tuh, masih lengkung ya. Nah ini yang udah beberapa menit kempes, iyalah. Kalau kokoh mulu malah bingung kita. Nanti kan direbus dia ngembang lagi. Nah teman-teman, ini pentol modelnya udah selesai. Sekarang aku mau contohin buat cara model kuahnya ya. Nah ini teman-teman, ini semuanya di freezer. Ini kapan hari kan aku pernah tuh buat bumbunya banyak ya. Aku bungkus-bungkusin, yang ini ukurannya 200 gram. Nah yang ini 100 gram, jadi ini cukup untuk 2 orang. Ini untuk misalnya 6 orang gitu ya. Ini nanti aku pakainya sebungkus gini. Ini 100 gram ya. Nah ini bangkuang, ini sedap malam, ini sambelnya, ini dan bawangnya semua masuk freezer. Jadi kapan kita mau buat model, nggak usah lama-lama, setengah jam selesai. Apalagi ini hujan-hujan nih, mantap banget. Oke, yuk kita langsung buat. Nah ini aku lagi didiehin air, kita masukin aja bangkongnya. Kita dari freezer, nanti kan juga direbus juga.
Nah, bangkonya selera aja ya. Ini sedap malam, sedap malamnya itu kita rendam pakai air hangat atau air panas, lalu kita buangin kuning-kuningnya tuh, putik-putiknya itu supaya nggak asem. Baru kita potong-potong. Bisa juga diikat, cuma kan kadang anak-anak tuh dikira tali ya, nggak dimakan. Nah, kalau potong-potong pasti dimakan ya. Nah, ini bumbunya cukup 1 bumbu saja. Ini dengan air seliter ya. Oke, ini kan waktu buat bumbunya itu aku belum belum teman-teman, ini udah aku masukin semua ya bumbunya sama bengkuang sama sedap malam. Nah, sekarang aku mau ini kan tadinya bikin bumbunya kan garamnya sedikit, jadi kita tambahin dulu. Aku pakai penyedap, pakai garam secukupnya aja ya, nanti bisa dicicipin. Nah, ini daun bawangnya juga dari freezer tuh ya. Jadi aku beli daun bawang tuh banyak-banyak, potong-potong, udah dicuci, baru masukin ke freezer tuh ya. Jadi aman. Nah, teman-teman, aku pakai kaldu bubuk ya, kira-kira aja tuh. Nanti gampang kita cicipin. Kalau udah pas baru kita masukin pentol modelnya ya. Sekarang aku mau cicipin dulu. Mantap sedunia. Oke teman-teman, ini udah mendidih. Sekarang aku masukin pentolnya yang tadi goreng duluan ya. Nah, kita masukin sini, kita rebus secukupnya aja ya. Aku pakai 3 aja dah. Ini kita tunggu sampai dianya mengembang lagi, nanti gembung ya. Baru kita potong-potong deh. Oke. Oke teman-teman, udah mendidih ya. Ini kita matikan dulu, kita matikan. Nah, ini pentolnya kita angkat ya. Ini kita angkat, kita potong-potong dulu. Atau mau makan gelundung gini, potong-potong sendiri nggak apa-apa. Atau mau dipotong juga nggak apa-apa ya, selera aja. Nah, kalau biasanya sih aku gini. Nah kan, dia tahunya nggak copot kan, nggak loncat. Kalau misalnya tahunya nggak digoreng, mentah dia suka dipotong langsung keluar, lari dia ya. Tuh. Ini karena masih baru ya teman-teman, masih lembut. Biasanya kan kita buat malam tuh, nanti paginya baru kita potong-potong. Masih panas menggema. Nah, ini kita masukin ke mangkok. Jadi kalau mau jualan 1 bulatan itu 1 porsi ya. Tuh, segini cukup lah. Oke, kita siram kuah. Kalau teman-teman misalnya 1 porsi segini kurang, bisa 2 ya. Kalau aku mah kurang segini. Oke. Nah, teman-teman, kalau model itu pakai pakai timun. Kalau Taiwan kan pakai jamur kuping. Nah, ini enggak ya, pakai soun. Nah, ini makanya pakai timun. Timunnya udah dibelah, dicincang gitu ya. Nah, pakai timun. Jadi mau pilih Taiwan atau pilih model, kalau aku mah semuanya suka dah. Kasih bawang goreng. Ini selera, kalau teman-teman mau kecap, itu bisa juga kasih kecap. Nah, biasanya ada juga model khas Palembang itu dikasih cuko yang pempek ya, ditaruh di sini. Itu mungkin pengganti kecap ya. Kalau aku enggak ya, dikasih kecap aja seperti ini. Oke, tunggu dulu ya. Nah teman-teman, ini untuk stok ya. Misalnya kita buat di freezer. Misalnya nih buatnya kita pagi, misalnya nanti sore, baru kita potong-potong. Jangan tuh udah gres ya, maksudnya udah udah kenyal. Kita potong-potong, kita bungkusin plastik. Nanti kapan kita mau tinggal cemplungin. Kalau ataupun teman-teman mau suka yang gelundungan kayak gini, gelundungan nggak masalah ya. Coba kan ini buang tempat. Jadi jadi gemuk gitu kan. Kalau yang dipotong-potong kan jadi pipih gitu ya. Oke. Nah, sekarang aku mau coba. Nah, teman-teman, ini tadi aku buat 1 kilo ikan belida. Itu jadinya 22. Itu tergantung karena tahunnya aku isi 5. Kalau yang isi 10 kan kecil. Makin banyak, apalagi aku adonannya kulitnya agak tebal ya. Kalau misalnya teman-teman mau agak tipis, itu jadi banyak. Tapi kalau untuk jualan nanti teman-teman bisa ditimbang ya, biar ukurannya sama. Jangan ada yang
gede yang kecil ya. Oke, sekarang aku mau cicipin ya. Ini aku cicipin, aku original dulu ya, nggak usah pakai sambal. Kalau sambal udah tahu aku rasanya pedas. Jeruk udah tahu rasanya asam, sekarang kuahnya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pas hujan-hujan panas-panas. Wah, mantapnya. Enak sedunia, betul-betul enak sedunia. Enak banget teman-teman. Rasanya enak, pas, gurih. Pokoknya apalagi tambah sambal, tambah jeruk, tambah kerupuk Palembang. Wih, lebih mantap gelintap. Oke. Aku mengucapkan sama Kholijah yang telah memberikan inspirasi ini, lebih dikenal sebut Mama Tami ya, yang ada di Palembang. Aku terima kasih, ini semuanya udah menjadi inspirasi untuk aku dan keluarga aku, dan rasanya masak-masaknya semua paling enak yang pernah aku coba beli ya. Ini paling enak, mantap sedunia. Oke? Semoga Kholijah dan sekeluarga semua sehat-sehat selalu ya. Oke teman-teman, ini dicoba ya, wajib banget. Apalagi teman-teman misalnya mau ide jualan, mantap sekali ya. Oke, sampai selesai video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan dari video yang baru. Terima kasih dan assalamualaikum. Bye bye.